Malam ini aku mau ceritain sesuatu yang sebenarnya ya, kalau kalian tahu aslinya, mungkin kalian bakal mikir 2 kali lipat nih buat tidur sendirian malam ini. Gua aja, waktu pertama kali baca kisah ini langsung matiin lampu kamar dan nggak berani ya. Serius, ini bukan cerita biasa. Jadi ini tuh cerita ya, bukan urban legend ya, terus juga bukan karangan dan bukan kisah dari film, tapi ini tuh kisah nyata. Dan yang bikin ini tuh ngeri ya, ini beneran ya, didokumentasikan sama polisi, wartawan, sampai paranormal. Jadi nggak bisa dibilang halu. Nah, kisah tentang satu keluarga kecil di Inggris yang hidupnya berubah total setelah sesuatu yang menempati rumah mereka. Jadi lo bayangin nih ya, lo pindah ke rumah baru, tapi ternyata lo bukan satu-satunya yang tinggal di situ. Dan malam ini aku mau ngajak kalian masuk pelan-pelan ke dalam rumah itu. Green Street Infield, rumah tua yang terlihat biasa dari luar, tapi di dalam udara tuh terasa berbeda. Jadi udara itu berasa berat. Nah, seolah ada mata yang selalu mengamati. Di sini gue bisa ngebayangin ya rasanya ya. Kayak lo tahu ada yang ngeliatin lo, tapi nggak tahu nih dari mana. Peggy dan anak-anaknya, Janet, Margaret, dan Jimmy nggak sadar kalau kedamaian mereka itu bakal segera terganggu. Di suatu malam nih ya, Jimmy mulai ngomong tentang teman barunya di kamar. Jadi si Jimmy itu ngomong sama ibunya nih, si Peggy. Dia menatap kubu tapi nggak bisa lihat wajahnya. Nah lo, ya, kalau anak kecil udah ngomong kayak gini, biasanya orang dewasa suka nganggepnya bercanda. Tapi entah kenapa, firasat gue bilang, enggak semua teman imajiner itu cuma hayalan. Di sini Peggy tertawa kecil ya, tapi hatinya mulai merasa nggak nyaman nih. Jadi malam berikutnya ya, lemari Jimmy bergerak sendiri. Terus juga buku-buku berjatuhan. Nah, Janet tuh mengedenger nih bisikan lembut tapi menembus pikirannya. Jadi dia tuh dengernya kayak gini, dia ingin bermain tapi jangan takut. Kalimat jangan takut tuh justru bikin makin takut ya. Kalau dia nggak niat jahat ya ngapain bisik-bisik tengah malam. Keluarga Peggy mulai mencatat semua kejadiannya nih ya. Mereka mengamati setiap sudut rumah. Tapi rumah ini tuh tampak hidup. Nah, lampu berkelap-kelip, pintu berderit, terus bayangan juga bergerak. Gue pribadi sih udah pindah sejak hari pertama lemari jalan sendiri ya. Tapi mereka tuh tetap bertahan, entah karena nggak punya pilihan atau karena penasaran. Peggy mulai merasa dingin dan ada perasaan bahwa mereka tuh bukan satu-satunya penghuni rumah ini. Nah, kadang ya, perasaan kayak gini tuh paling jujur. Jadi badan lo tuh bisa bohong, tapi insting tuh nggak pernah salah ya. Suasana rumah pun semakin mencekam nih. Janet mulai bicara dengan suara yang bukan miliknya. Jadi dia tuh ngomong kayak gini nih, aku yang tinggal di sini jangan ganggu rumahku. Nah ini tuh bagian paling bikin merinding ya, dimana suara anak kecil bisa berubah jadi kayak orang dewasa. Kebayang gak lu ya? Dengan nada marah dan dingin. Kalau lo denger rekaman aslinya, sumpah lo bakalan diem sejenak. Peggy tuh merasa ya ada sesuatu di sudut kamar. Nah Jimmy sekarang malah senyum sendiri. Ngomong sama teman yang tak terlihat. Gue selalu mikir ya, anak-anak tuh kayak punya frekuensi lain. Nah, mereka tuh bisa aja lihat hal-hal yang kita udah kehilangan kemampuan buat lihat. Terus ya, paranormal, dukun, semuanya tuh pada datang ya. Tapi gak ada yang berhasil metodenya. Di sini tuh bikin gue percaya, kadang yang kita lawan itu bukan cuma roh jahat, tapi sesuatu yang jauh lebih kompleks dari itu. Janet tetap tenang ya, seolah dia ngerti sesuatu. Jadi gini nih, dia ingin kami mengerti bukan melawannya, kata si Janet. Ada sisi kemanusiaan yang aneh nih di sini, dimana entitasnya tuh kayak nggak sepenuhnya jahat, tapi ya tetap aja cara ngomongnya itu bikin jantung copot nggak sih kalau lu denger suara-suara kayak gitu kan. Terus media pada datang nih, pada nyari sensasi. Tapi ya yang mereka temuin justru lebih dari sekedar berita. Gue suka nih bagian ini nih. Karena bukti-bukti yang mereka tangkap ya beneran terekam kamera. Ih ngeri gak sih ya, bayangin. Lemari bisa mental tanpa ada orang deketin. Mulai nih ya suara langkah, ketukan, bayangan menari ada di dinding. Di sini ya reporter pun mulai takut. Dan lo tahu ya apa yang menarik nih, jadi wartawan Inggris tuh udah skeptis banget kan. Kalau mereka aja sampai ketakutan, berarti kan memang ada yang nyata kan di sana.
Terus si Janet ya bicara lagi nih dengan entitas itu lagi ya. Dia bilang kayak gini, aku dengar kalian, aku mendengar semuanya. Kalimat ini tuh dalam banget ya, seolah dia tuh bukan Janet lagi. Dia jadi saluran buat sesuatu yang pengen didengar. Lo bayangin deh ya, Janet itu kan anak kecil ya. Terus tiba-tiba suaranya jadi suara orang dewasa, kan ngeri banget gak sih? Di sini tuh Peggy sadar ya, rumah ini tuh bukan cuma berhantu, tapi ada sesuatu yang menilai mereka. Gue mikir ya, bisa jadi rumah ini tuh punya ingatan kayak menyimpan emosi manusia yang pernah tinggal di situ. Malam itu Janet ngomong lagi nih ya, dengan suara yang bukan miliknya. Kali ini dia ngomongnya kayak gini. Aku yang memerintah di sini, kalian hanya tamu. Sumpah kalimat ini tuh udah cukup buat gue cabut sih dari rumah itu selamanya gitu ya. Kayak macam paranormal aja tuh udah bikin ritual ya. Itu tuh lilinnya tuh udah mati sendiri dan pintunya kekunci. Kebayang gak sih paniknya ya kan? Lo mau keluar tapi rumahnya tuh kayak hidup dan enggak ngebolehin lo pergi. Jadi serba salah gak sih Peggy dan anak-anaknya ya kan? Dan Janet ngomong lagi nih guys ya, kalau kita marah, dia marah lebih besar. Nah loh, gue jadi mikir, mungkin mereka nih cuma pengen dimengerti. Tapi ya tetap aja gak sih, ini tuh bukan cara yang manusiawi banget buat minta perhatian. Terus ya di akhir malam, Janet tiba-tiba senyum dong. Terus dia bilang gini, dia bilang kita masih aman selama ini menghormati rumah ini. Gila ya, kalimat ini tuh antara menenangkan tapi ngeri juga. Aman sih ya, tapi tuh kan kayak ada syaratnya. Keluarga Peggy akhirnya hidup dengan penghuni itu secara berdampingan ya. Dan rumah ini tuh tetap misterius, tapi mereka belajar untuk tidak menantang. Dan ini di sini sih gue salut, mereka nggak kabur tapi juga nggak melawan. Cuma ya mereka hidup berdampingan sama sesuatu yang nggak kelihatan. Gue sih nggak sanggup ya, dari lemari jalan-jalan aja gue udah merinding, gue mendingan cabut deh gue ya. Di sini Janet juga bilang lagi guys, selama ini nggak ganggu rahasia mereka, kita aman. Nah kalau kan kebayang nggak kata-katanya, selama ini nggak ganggu rahasia mereka, kita aman. Ih, ngeri banget sumpah ya. Tapi lo tahu kan ya, kadang kita tuh nggak sengaja ganggu tanpa sadar. Dan itu yang bikin gue ngeri tiap kali dengar suara aneh di rumah. Peggy tuh tahu ya, rumah ini tuh menyimpan dunia lain ya, dunia yang tidak terlihat tapi nyata. Jadi kalau suatu malam lo dengar suara yang nggak bisa dijelasin, mungkin aja nih lo baru ketemu sesuatu yang nyata. Dan kalau itu terjadi nggak usah panik ya. Tapi jangan juga bilang siapa yang di sana gitu kan. Karena kadang lo nggak mau tahu jawabannya. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Jadi udah lo diem-diem aja deh ya. Jadi ya guys ya, kisah tadi tuh bener-bener merinding banget sih buat kita kalau misalnya kita pun merasakannya. Dan ini balik lagi, ini tuh kisah nyata ya, jadi bukan yang di film-film. Wah ngeri banget sih ya guys ya. Nah ya udah, ini udah beres ceritanya. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga di like ya, di komen juga ya guys. Oke, sampai ketemu di Kamek Cerita episode berikutnya. Bye guys. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.